perizinan yang harus disogok dan sebagainya ya oleh kepada oknum-oknum. Nah, kembali ini yang membuat biaya tinggi. Kalau saja mereka sadar bahwa banyak utang-utang moral ya dan juga materi yang mereka harus bayar kepada Republik ini, kerusakan alam tadi Pak, kerusakan alam. Lihat aja di kerusakan alam di Pulau Bangka Pak, di Sumatera Selatan, Pulau Bangka. Itu berapa ratus triliun kalau harus diperbaiki. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya Sri Widodo Sutarjoyono. Kembali hari ini saya akan mengajak berbincang-bincang dengan teman saya, teman baik saya, Pak John Al-Masli. Dia kebetulan sekarang sedang ada di Indonesia. Pak John ini adalah warga negara Indonesia, diaspora Indonesia yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Beliau adalah pegiat atau pelobi investasi asing. Beliau juga Chairman Indonesia Corporate Leadership Institute dan pengamat kepemimpinan. Pak John adalah lulusan S1 Ekonomi dari Hiram College di Ohio, Amerika Serikat, dan S2 jurusan Keuangan dan Perbankan dari Golden Gate University di San Francisco, California. Nah, selamat malam Pak John, sehat? Selamat malam, sehat, alhamdulillah. Ya, kita sudah beberapa lama ini nggak ngobrol ya. Nah, ini karena ada masalah yang agak genting ini, pemerintah Indonesia perlu masukan dari Pak John sebagai ahli ekonomi yang sudah malang melintang di Amerika Serikat. Kita ingin tahu ini Pak, ini kan kita dalam beberapa hari ini membaca juga melihat perseteruan antara Menteri Keuangan Purbaya dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di mana persoalannya adalah tarik ulur soal kenaikan royalti tambang di Indonesia. Bagaimana Bapak perseteruan ini? Perseteruan ya dianggapnya? Sangat menarik, sangat menarik. Tentu kita, kalau boleh saya disclaimer dulu bahwa kedua menteri ini mempunyai tanggung jawab masing-masing kan Pak, sehingga mempunyai kepentingan masing-masing di dalam konteks wewenang. Namun misi keduanya jelas, membantu Pak Prabowo sebagai pembantu Pak Prabowo di dalam melaksanakan, mengeksekusi visi misi presiden. Kira-kira begitu, kita disclaimer dulu. Jadi berangkat dari situ, kita menghargai apa yang kedua menteri ini berpendapat. Nah, dalam konteks ini, di iklim demokrasi, jelas, boleh-boleh saja berbeda pendapat, dan dalam hal ini, coba kita kupas. Pak Purbaya itu jelas, ingin membantu Pak Prabowo meningkatkan pendapatan negara, penerimaan negara, baik itu dari segi pajak maupun penerimaan non-pajak. Nah, dalam hal ini adalah royalti tambang ini adalah penerimaan non-pajak, ya. Nah, Pak Bahlil bertanggung jawab memastikan bahwa regulasi ESDM itu terstruktur, ya, tidak terganggu tiba-tiba, ya kan? Sehingga beliau juga berkepentingan memastikan bahwa jangan dong kira-kira tanpa penelaahan lebih lanjut ya melaksanakan mengeksekusi regulasi baru ini, ya kan. Nah, kita sudah mendengar kedua juga lagi berinteraksi, tetapi saya lebih melihat begini, bahwa kepentingan negara ini amatlah penting, ya. Jadi kalau kita lihat kedua pendapat ini, jelas kepentingan Pak Purbaya ingin meningkatkan penerimaan negara non-pajak. Pak Bahlil pada saat yang sama
memikirkan kepentingan para pengusaha. Yang kalau kita baca di medsos berapa hari ini seakan-akan netizen banyak berpendapat seakan-akan Pak Bahlil ini membela para oligarki yang memang de facto para penambang ini kan yang berkecimpung di bidang bisnis ini kan adalah oligarki, adalah pengusaha-pengusaha besar, ya kan? Jadi kita mulai dari situ dulu, Pak. Nah, itu pendapat saya, kita melihatnya berimbang, ya kan, dari segi kepentingan tanggung jawab. Tetapi yang jelas kondisi negara saat ini kita tahu semua memerlukan uang untuk menambah defisit APBN yang sudah katanya konon sudah sampai 3%. Ini kan berbahaya. Ya jadi kalau gamblangnya saya rasa Pak Purbaya lebih banyak benarnya, ya kan? Betul bahwa Pak Bahlil meragukan kan mengganggu industri pertambangan. Tetapi ingat, mereka ini sudah mengeruk keuntungan tuh luar biasa, Pak. Para pengusaha tambang ini untungnya tuh luar biasa. Dan selama ini saya juga pernah mencermati bagaimana di Amerika, di Afrika Selatan, di Kanada, di Amerika Selatan, negara-negara yang lagi berkembang, mereka memungut royalti itu lebih besar dari Indonesia loh, Pak. Nah, ini yang terjadi. Jadi, kalau Pak Purbaya melakukan itu, saya pribadi melihat bahwa apa yang beliau lakukan itu sudah benar. Ya, meningkatkan lah ya royalti kita yang selama ini cuman berapa 5% sampai 7%, itu sangat rendah, Pak, kalau dibandingkan negara-negara yang saya sebut tadi, Afrika Selatan, apalagi Amerika, Pak. Nah, itu kira-kira pendapat saya sebagai Ya, baik. pemerintah. Baik, jadi ini kan sama-sama pembantu Pak Prabowo, sama-sama ingin supaya APBN ini selamat. Tapi Ya. kan kita semua menyaksikan dolar itu tiba-tiba naik sampai 17.500 dan itu artinya kelihatannya sudah nggak bisa bernapas lagi. Nah, kenapa publik lebih suka pendapat Pak Purbaya? Karena setidaknya Pak Purbaya ini keberpihakannya jelas. Kalau Menteri Keuangannya Mas Sri Mulyani, sangat mungkin kondisi kayak seperti ini, Sri Mulyani pilihannya adalah menaikkan harga BBM, terutama harga BBM subsidi. Nah, ini yang publik sungguh respect dan simpati pada Pak Purbaya, yang dijadikan korban dalam tanda kutip itu bukan rakyat, tetapi para pengusaha besar, terutama di sektor tambang. Nah, sementara Pak Bahlil menjaga stabilitas investor di sektor tambang supaya tetap kondusif, tetap berjalan. Apalagi kalau dilihat IUP yang ada di sekarang masih banyak juga yang bermasalah. Kalau itu dinaikkan royaltinya, takutnya mereka kabur. Nah, kalau kita lihat berapa sih sebenarnya royalti yang ditetapkan Indonesia itu antara 7 sampai 17%, Pak, per tahun. Tergantung kandungan kandungan dari tambangnya itu, mineralnya, timah atau apanya, dan itu yang menentukan. Jadi antara 7 sampai 17. Apakah ini kategori rendah sehingga menurut Pak Menteri Keuangan harus dinaikkan ini? Kalau menurut Pak John bagaimana? Ya, saya setuju ya dengan Menteri Keuangan karena kita melihat bahwa selama ini sudah rahasia umum lah ya, bahwa 95% perusahaan tambang itu tidak bangkrut dan mereka sangat-sangat untung ya, sangat untung yang sudah beroperasi terutama, dan mereka sudah menikmati laba yang luar biasa selama ini. Kalau saja mereka berusaha di negara lain yang saya bilang tadi, itu jauh lebih ketat, Pak. Amerika, saya kasih contoh, California, Arizona itu memberlakukan 18% ke atas untuk produk-produk tambang. Negara bagian West Virginia itu juga lebih murah sedikit. Kanada juga
lebih murah sedikit, mungkin soal iklim kali ya, lapangan dan sebagainya. Tetapi yang namanya royalti adalah hal yang wajar, ya. Apalagi kalau kita melihat ke belakang. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Dari situ kita harus berpikir bahwa mengapa semua tambang itu bukan menjadi bagian daripada kesejahteraan rakyat. Yang kaya itu adalah penambang-penambangnya, ya kan? Kalau di Amerika Serikat, di Kanada, di Afrika Selatan, itu mereka memberikan CSR ya kepada publik, ya, dan tetap royalti itu mereka bayar. Jadi lebih teratur. Nah, bedanya dengan kita mungkin ya, bahwa banyak preman di lapangan. Katakanlah ada preman keraputi, dalam hal ini pejabat-pejabat daerah, ya, pejabat oknum lah ya, oknum-oknum. Kemudian perizinan yang harus disogok dan sebagainya ya oleh kepada oknum-oknum. Nah, kembali ini yang membuat biaya tinggi. Tetapi kembali kalau kita melihat terutama perusahaan-perusahaan tambang yang sudah go public, itu keuntungan mereka tuh luar biasa, Pak, luar biasa. Mereka sudah menikmati itu dan sudah saatnya lah. Kalau saya melihat bahwa mereka perlu menyadari bahwa kenaikan sedikit ya kita bantu pemerintah lah, iya kan? Paling juga yang akan dilakukan Pak Purbaya saya sudah pelajari itu tidak lebih dari 20%, nggak sampai, tidak sampai 20%. Jadi udah wajar ya 20%, 18, 17. Katakanlah kalau mau jujur lebih baik ambil jalan tengah. Tidak lebih dari 17%, berkisar antara 10 sampai 17%, tergantung produk tambang apa gitu. Itu yang paling adil ya. Karena kita selalu perlu memikirkan kesejahteraan rakyat. Hak mereka ini yang pasal 33 ini selama ini diperkosa habis oleh para penambang. Sorry, saya mungkin tidak mempunyai ada kata-kata yang lebih baik. Ya mereka mungkin belum begitu menyadari bahwa menurut Undang-Undang Pasal 33 itu kita harus mengembalikan kesejahteraan ini kepada rakyat seharusnya. Ya, dan itu yang menjadi tekad Pak Prabowo, mengembalikan kekayaan alam ini betul-betul untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya slogan. Karena faktanya memang selama ini slogan, Pak, dan wajib kita dukung. Oleh karena itu ketika Pak Bahlil mencoba, bukan menghambat ya, mencoba mengerem apa yang ingin dilakukan Pak Purbaya, publik kemudian bereaksi, wah ini Pak Bahlil ini menjadi pembernya oligarki, kan seperti itu. Itu yang terjadi. Ya, sekarang ini lagi beredar di medsos. Ya, citra negatif Pak Bahlil, kasihan. Ya cuman itulah, apa boleh buat. Kalau saya bilang sih, Pak Bahlil harus bisa melobi para pengusaha itu dan meyakinkan mereka bahwa sudah saatnya lah kita memberi kembali ya kepada rakyat lah. Dalam hal ini kepada pemerintah yang sangat membutuhkan dana untuk menambal defisit APBN kita. Ya. Betul. Pak Bahlil harus kita suplai data-data, Pak, di negara Eropa, di Afrika, di negara-negara lain, bahwa royalti itu jauh lebih besar ketimbang Indonesia. Indonesia itu 17 maksimal, dan banyaknya 7%. Sebetulnya ada lagi yang masih bisa dilakukan, Pak. Ini kan, ketidakjujuran pengusaha tambang ini kan juga harus dibasmi, Pak. Kan jadi ingat kemarin waktu Yapto di Kalimantan itu kan kasus ketidakjujuran pelaporan penghasilan itu. Nah, kalau ini dirapikan, itu sangat mungkin Pak Purbaya akan lebih mudah mendapatkan nilai tambah lagi dalam hal pemenuhan kebutuhan anggaran di dalam negeri. Kan seperti itu. Jadi sambil menaikkan royalti, rapikan dulu nih tambang-tambang nakal. Kan seperti itu, Pak. Betul sekali. Banyak sekali penambang-penambang nakal dan juga penambang legal ya yang melakukan under invoicing itu yang dikatakan oleh Pak Purbaya itu kan. Misalnya diekspor sekian, dilaporkan hanya sekian dan sebagainya. Ini trik-trik ini kan masih sangat menjadi rahasia umum. Jadi kembali saya merasa bahwa
para pengusaha ini akan secara psikologis terganggu sebentar, tetapi akan merasa nyaman dan berbisnis, apalagi kalau mereka sadar mereka tuh tidak ada pilihan lain. Kalau keluar Indonesia melakukan bisnis yang sama, nggak mungkin. Kecil sekali kemungkinan mereka bisa sesukses mereka di Indonesia. Itu mereka akan sadar itu. Jadi ini hanya temporary shock ya bagi para pengusaha tambang, temporary shock. Dan kalau saya boleh saran, mereka berpikirlah positif bahwa ini adalah sumbangsi mengembalikan sesuatu kepada negara, kepada rakyat ya yang punya hak. Sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Pasal 33 tadi kan rakyat punya hak untuk ini kan. Sekarang rakyat cuman menjadi menjadi retorika di atas kertas saja mengatakan bahwa Undang-Undang Pasal 33 itu memberikan hak kepada rakyat atas hasil sumber daya alam di Indonesia, iya kan? Jadi saya tetap melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini sudah benar dan harus didukung habis. Ya, para pengusaha perlu menyadari, mendukunglah beliau itu. Betul. Ya. Dan Pak Bahlil jangan mudah ikut larut dalam kampanyenya para pengusaha tambang. Sesungguhnya mereka bukan rugi, mereka takut kehilangan rasa nyaman berinvestasi di Indonesia karena kewajiban royaltinya kan hanya 7%. Sementara di luar negeri kan di atas 20. Jadi itu sudah tinggi sekali di luar negeri. Belum kena pajak lagi. Pajak mereka tinggi sekali juga kan Pak di luar negeri itu. Amerika coba penambang Freeport McMoran itu mereka mengapa sampai di Indonesia senang sekali? Karena surga bagi mereka penambang-penambang dari luar itu. Ya kan? Ya, dan kenapa juga mereka senang berinvestasi di Indonesia? Kenapa betah di Indonesia? Karena ya bukan rahasia umum lagi, pejabat-pejabat Indonesia itu paling gampang disogok, paling basah kong paling tenang wani piro, kan itu yang terjadi. Jadi penegakan hukum di sektor tambang juga harus betul-betul ditegakkan. Pak Bahlil tidak boleh semata-mata hanya mendengarkan salah satu pihak. Lihatlah dunia luar, bahwa di dunia luar itu jauh lebih besar ketimbang Indonesia. Nah, sekarang kan posisinya sedang dipending nih Pak, antara keinginan Pak Purbaya dengan Pak Bahlil ini kan posisinya saat ini sedang dipending, katanya mau dirumuskan dalam regulasi yang akan sebentar lagi dikeluarkan. Sampai tanggal berapa, sekitar 2 minggu lah kira-kira seperti itu. Nah, Pak Purbaya kan awalnya bilang kalau ini dinaikkan royalti, Pak Purbaya mengatakan akan ada pemasukan baru sekitar 200 triliun dari menaikkan royalti itu. Kira-kira ini pantasnya berapa Pak? Persentase royalti ini kira-kira pantasnya berapa untuk para pengusaha tambang itu? Saya rasa jangan lebih dari 17% itu maksimum sekali 17% itu. Jangan lebih dari itu. Itu sudah sangat menarik Pak kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain Pak. Sudah sangat menarik itu. Ya. Tetapi kita juga harus menyadari juga banyaknya pungutan-pungutan liar, ya kan, sogok menyogok dan sebagainya yang Bapak katakan tadi, yang mengenai law enforcement, penertiban dan sebagainya, itu memang harus kita lakukan. Dan memang untuk sementara ini dari perspektif kacamata investor asing, di satu sisi secara finansial perlu dipertimbangkan oleh mereka bahwa Indonesia termasuk negara yang menguntungkan untuk investasi dengan return of investment baik. Cuman kekhawatiran mereka tuh masih soal hukum ya, dan stabilitas politik yang lagi kita gelutin sekarang, lagi bergejolak. Nah, ini adalah dua hal ya, faktor yang amat menjadi bottleneck ya investor asing masuk. Makanya Pak Purbaya juga punya program bottlenecking, itu juga bagus Pak. Apa yang dilakukan Pak Purbaya itu memang banyak kritikan akhir-akhir ini dengan beliau. Cuman apa yang beliau lakukan itu saya rasa sudah bagus, itu melakukan
pemutarbalikan ya, turn around Indonesia beliau lakukan itu tidak bisa dalam waktu 3 bulan atau berapa 6 bulan beliau menjabat, tidak bisa secepat itu. Tetapi arahnya sudah jelas. Beliau mengarah ke sana. He's making a U-turn gitu loh, membuat Indonesia lebih baik lagi dengan upaya-upaya beliau meningkatkan pendapatan dan sebagainya ya kan. Lihat itu pajak bea cukai yang disikat oleh beliau itu. Mana ada Menteri Keuangan dulu yang berani melakukan hal itu berpuluh-puluh tahun itu kan mereka melakukan apa tindakan yang tidak terpuji itu kan, katakanlah korupsi yang amat kasar yang Pak Mahfud MD pernah bilang bahwa waktu zaman Sri Mulyani itu ada 376 triliun pencucian uang dan sebagainya di Kementerian Keuangan. Ini Pak Purbaya sudah melakukan tugasnya dengan baik kalau saya lihat gitu ya. Terlepas dengan banyak kritikan negatif terhadap beliau akhir-akhir ini. Tetapi he is doing the right thing menuju arah perbaikan keuangan Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan Pak Purbaya kuat menghadapi serangan para musuhnya. Kalau kita orang awam melihatnya Pak Purbaya ini belum ada tanda-tanda dia mau serong, mau coba-coba nakal, belum lihat. Makanya kita dukung. Itu kelebihan beliau, itu modal beliau yang didukung oleh rakyat. Iya, betul. Nah, saya menyentil soal tadi Pak Mahfud. Jadi saya ingat Pak Mahfud pernah bilang, meskipun dia mengutip pernyataan dari mantan Ketua KPK Abraham Samad, bahwa kalau tambang dikelola dengan baik dan benar dan jujur, itu rakyat Indonesia satu kepala setiap bulan mendapatkan 20 juta. Ya, betul. Ya ini aja, orangnya masih ada yang ngomong kenapa itu tidak diajak ke pemerintah untuk membuktikan itu, kan gitu sebetulnya ya Pak ya? Ya, betul. Jadi yang seperti kita bicara tadi, mereka ini udah kenyang Pak, sangat kenyang penambang-penambang ini. Jadi apa salahnya lah, give it back to the country, give it back some. Ya, apalagi ini kan untuk membantu keuangan pemerintah. Itu kan it doesn't hurt you gitu loh. Para penambang ini tidak sakit Pak mereka. Ini cuman gejolak psikologis sebentar saja. Dan saya rasa mereka legowo Pak, bersedia Pak. Tidak ada negara lain yang bisa memberikan mereka kesempatan menambang seperti di Indonesia. Itu saya yakin itu. Saya sudah keliling ke baru-baru ini saya ke Vietnam, ya, ke Malaysia, apalagi Pak, ketat Pak, sangat ketat. Belum kita berbicara mengenai kerusakan lingkungan yang mereka harus tanggung jawab. Waduh, kalau di Amerika tidak ada ampun Pak, ditutup Pak tambangnya. Di Afrika Selatan juga begitu, di Kanada apalagi. Nah, kita apa yang terjadi selama ini? Kerusakan lingkungan yang dibuat oleh para penambang itu nggak diapa-apain. Enak Pak, enak. Makanya mereka tuh harus bersyukur. Bersyukurlah mereka bisa menambang di Indonesia. Pak, Kira-kira itu pendapat saya Pak. Ya, sebagai penutup Pak, ini kan sedang berproses. Supaya kenaikan royalti ini tidak membuat mereka kabur, tetapi juga Purbaya merasa terbantu, ada pemasukan baru untuk APBN. Apa pesan untuk para penambang, Pak? Ya, itu yang saya bilang tadi. Kalau saja mereka sadar bahwa banyak utang-utang moral, ya, dan juga materi yang mereka harus bayar kepada Republik ini, kerusakan alam tadi, Pak, kerusakan alam. Lihat aja di kerusakan alam di Pulau Bangka, Pak, di Sumatera Selatan, Pulau Bangka. Itu berapa ratus triliun kalau harus diperbaiki. Kalau di Amerika, Pak, perusahaan itu ditutup, Pak, bukan hanya didenda, dihukum malah. Nah, terus keuntungan yang mereka raih selama ini, mereka nikmati itu luar biasa Pak, luar biasa. Walaupun mereka sudah bayar pajak, sudah bayar royalti, tetapi royalti yang mereka bayar selama ini dibandingkan dengan negara-negara lain itu jauh lebih besar di negara lain Pak. Gitu kira-kira. Mohon kesadaran para pelaku bisnis tambang ini bahwa kalau saja Anda lakukan ini di negara lain, Anda itu akan dituntut untuk
kerusakan lingkungan yang terbesar itu. Kerusakan lingkungan itu adalah faktor yang paling dijunjung di negara-negara lain. Sedangkan kita di sini mereka enak, udah menggali tambang dibiarkan begitu saja, ditutup juga enggak. Lihat aja Pulau Bangka itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau di luar negeri nggak ada kompromi sama sekali Tidak ada, berkaitan Pak. dengan kerusakan lingkungan. Sementara Waduh, Pak. di sini sangat permisif ya terhadap kerusakan Betul. itu. Kita pemerintah kita belum nyampe ke sana, kayaknya Menteri Lingkungan Hidup ini ada teman saya namanya Jumhur Hidayat itu. Nah, Sadar nggak sadar, beliau perlu memikirkan melakukan kunjungan ke Amerika atau Kanada melihat bagaimana penambang-penambang itu harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Ya, penambang timah misalnya, penambang batu bara itu harus tutup kembali kalau di Amerika atau di Kanada itu. Di West Virginia, misalnya West Virginia itu pusat penambangan batu bara di Amerika. Itu rapi sekali, Pak, rapi sekali. Bapak kalau ke sana, itu bekas-bekas tambang batu bara itu ditutup rapi oleh mereka, Pak. Makanya kita ini surga, Pak. Bagi para penambang tuh, pebisnis tambang itu surga kita. Tambang emas digali, udah didiamin. Jadi sadarlah kalian itu, para pengusaha tambang, you are lucky. You are lucky berbisnis di Indonesia. baik hari ini mudah-mudahan Terima kasih. apa yang menjadi keputusan pemerintah tidak memberatkan rakyat. Kalaupun harus ditanggung oleh para pengusaha itu bukan satu beban, tapi ya suatu kewajaran bahwa mereka harus membayar yang sewajarnya untuk rakyat Indonesia. Ya, mengembalikan sesuatu untuk negara. Baik, selamat malam Pak John. Selamat malam.